Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin, masih bab al-mubadarah ila khairat. Bab tentang bersegera untuk melakukan kebaikan. Kita sampai di hadis yang ke-6. Kemarin sebagian telah kita terangkan sedikit. Kita ulang matan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala as-sadis, ini hadis yang ke-692, hadis yang ke-6 dalam bab ini. Yani Ani Zubair ibn Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, rawal Bukhari. Dari Zubair bin Adi telah berkata, kami pernah datang ke Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lalu kami mengadukan kepadanya tentang apa yang kami alami dari Al-Hajjaj. Hajjaj ini raja yang zalim, penguasa yang zalim. Faqala, maka beliau mengatakan, sabarlah kalian semua, sabar aja gitu. Karena sesungguhnya tidaklah datang suatu zaman atau waktu kepada kalian kecuali yang setelahnya itu syarrun minhu, itu lebih jelek darinya, hingga kalian berjumpa dengan Tuhan kalian atau Rabb kalian. Anas mengatakan, aku mendengar itu dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah kita sebutkan penjelasan sedikit yang disebutkan oleh Al-Utsaimin sampai di bahwasanya yakni Al-Hajjaj ini merupakan raja yang kejam, jabbarun anidan wal iyadu billah. Beliau melanjutkan qala Al-Utsaimin rahimahullah dalam penjelasan yakni hadis ini, wa huwa alladhi hasara Makkah li qitali Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dialah yang mengepung Mekah untuk memerangi Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Wa ja'ala yarmi al-Ka'bah bil manjanik hatta hadamaha au hadama syai'an minha. Dan dialah yang akhirnya yarmi Ka'bah itu maksudnya melempar atau memanah Ka'bah dengan manjanik. Manjanik itu kayak ketepil besar, ya kan. Hatta hadamaha, hingga merusaknya, menghancurkannya atau menghancurkan bagian darinya. Wa kana qad adzan nas. Jadi Al-Hajjaj ini telah menyakiti orang-orang, menyiksa atau menyakiti manusia. Faja'u yaskuna ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka orang-orang ini datang kepada Anas, mengadukan itu kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lalu Anas bin Malik mengatakan kepada mereka yang datang kepadanya, beliau mengatakan, isbiru, sabarlah kamu sekalian. Amarohum bisobri ala jawri wulatil umur. Anas bin Malik memerintahkan mereka untuk sabar terhadap kezaliman, kejahatan. Ini sungguh jahat, sudah menyiksa, menyakiti
rakyat gitu kan masa ketika itu, yaitu untuk sabar di dalam menerima kezaliman wulatil umur, yaitu para penguasa. Wa dzalika li anna wulatal umuri qad yusallatuna 'alan nas bisababi zulmin nas. Dan hal itu karena wulatul umur, para penguasa terkadang ini qad yusallatuna 'alan nas, yaitu bisa aja kadang ini berbuat kasar, zalim kepada manusia karena sebab kezaliman manusia itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dzam bima kanu yaksibun. Dan demikianlah nuwalli ba'dadz zalimin, kami berikan kekuasaan kepada sebagian orang-orang zalim atas sebagian yang lainnya bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka kerjakan. Beliau sebutkan, apabila engkau melihat para penguasa kok telah berbuat zalim kepada manusia, mendolimi orang, fi amwalihim, baik terkait dengan harta mereka, mengambil harta mereka, itu misalkan ya, au fi abdanihim, atau menyakiti badan mereka, berbuat zalim terhadap tubuh mereka, atau mereka menghalangi antara orang-orang itu dengan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, menghalangi dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, atau yang semisal itu, fafakir fi halinnas, maka pikirkan keadaan manusia, lihat keadaan manusia ketika itu. Tajid annal bala'a asasuhu minan nas, maka Anda akan jumpai bahwasanya bala, malapetaka, musibah itu asalnya, dasarnya itu adalah karena sebab manusia itu sendiri. Dari manusia itu sendiri. Humul ladina in kharafu, mereka itulah yang melenceng. Yang banyak yang sudah bergeser atau melenceng dari yang benar. Fasallallahu alaihim man sallata min wulatil umur, maka Allah menjadikan penguasa, seseorang yang menguasai mereka, yaitu orang-orang yang dijadikan oleh Allah dari wulatul umur, dari para penguasa ini menguasainya. Wabil asar walaysa bihadis, dan dalam sebuah asar, ini bukan hadis, kama takununa yuwalla alaikum. Ini dalam asar jadi bagian sahabat ya. Asar ini bukan hadis, bagaimana mereka takununa yuwalla alaikum, maka bagaimana keadaan kamu, maka disitulah kamu nanti akan diperintah, akan ada penguasa yang memerintah kalian. Kalau kalian orang yang baik-baik, insya Allah yang menjadi penguasa kalian adalah orang yang baik-baik. Tapi kalau kalian ini tidak baik, banyak menyimpang, banyak meninggalkan syariat Allah, kamu bisa jadi juga akan diberikan oleh Allah penguasa yang semacam itu. Maka ini yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita yakin kalau masing-masing orang ini baik, menjaga ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, keimanan. Ya, semoga dengan demikian Allah akan menjadikan pemimpin kita, para penguasa negeri kita ini orang yang baik-baik pula gitu. Nah, di sini orang yang baik-baik pula. Dan kita yakin walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alim barokatin minas sama wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan keberkahan itu dari langit dan juga dari dalam bumi. Iman dan takwa ini dimulai dari siapa? Dari person-person, dari masing-masing orang, dari masyarakat
kita ini semacam itu. Dan tadi disebutkan bahwasanya sebagian khalifah Bani Umayyah dan penulis yaitu Syekh mengatakan, dan aku kira ia adalah Abdul Malik bin Marwan, itu mengumpulkan wujaha an-nas, itu orang-orang tokoh-tokoh lah dari manusia, lama sami'a an-nasa yatakalamuna fil wilayah, tatkala ia mendengar bahasa manusia pada ngomongin ini apa, para penguasanya, ngomongin kejelekannya, rasanya yang jelek-jelek gitu. Maka ia mengumpulkan wujaha ini orang-orang yang tokoh-tokoh gitu. Wa qala lahum, dan mengatakan kepada mereka, ayuhan nas, wahai manusia, aturiduna an nakuna lakum kama kana Abu Bakar wa Umar. Wahai masyarakat, wahai orang-orang, wahai manusia, apakah kalian ingin kami menjadi seperti Abu Bakar dan Umar? Seperti kayak Abu Bakar dan Umar di dalam memerintah kalian, katakan Abu Bakar dan Umar. Qalu bala nuridu dalik. Masyarakat menjawab, orang-orang itu menjawab, tentu kami menginginkan hal itu. Jadilah kamu pemimpin kayak Abu Bakar dan Umar gitulah kalau pemimpin gitu. Qala, maka sang pemimpin ini Abdul Malik Khalifah bin Marwan ini mengatakan, qala kunu karijalil ladina tawalla alaihim Abu Bakar wa Umar. Ya kalau engkau ingin kami ini kayak seperti bagaimana Abu Bakar dan Umar, maka jadilah kamu sebagaimana orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Kayak siapa? Ya nanti di bawahnya itu kan Utsman, Ali, ya begitu. Jadi kau sebagai masyarakat, kamu jadilah rakyat sebagaimana rakyat ketika pada saat Abu Bakar dan Umar memimpin. Nah, gitu. Linakuna lakum ka Abi Bakar wa Umar, agar kami memerintah kalian ini bisa seperti kayak Abu Bakar dan Umar. Yakni anannasa ala dini mulukihim, yaitu bahwasanya manusia itu berada di atas agama raja-raja mereka. Fa idza zalama wulatul umur an-nasa, apabila para penguasa menzalimi, berbuat zalim kepada manusia, orang-orang rakyat, fa innahu ghaliban yakunu bisababi a'malinas, maka itu seringkali, kebanyakan atau besar kemungkinan itu karena disebabkan perbuatan masyarakatnya. Wajah rajulun minal khawarij ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ada seseorang dari khawarij, ini datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qala ma balun nasi intaqadu alaika walam yantaqidu ala Abi Bakar wa Umar. Salah seorang Khawarij ini suka biasanya melawan pemerintah. Khawarij ini orang yang datang mendatangi Ali bin Abi Thalib. Ada apa orang-orang kok memberontak kamu, menentang Anda, gitu kan? Sementara mereka tidak pernah menentang atau memberontak kepada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar kan berarti aman-aman aja. Kenapa kok engkau yang memerintah kok banyak sekali orang yang gitu, protes tentang dan misalnya. Qala, maka apa kata Ali? Li anna rijala Abi Bakrin wa Umar ana wa amsali
Karena yang menjadi rakyat, rakyat yang dipimpin atau orang-orang yang dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar itu adalah aku, Ali dan wa amsali, dan orang-orang semisalku. Wa rijali anta wa amsaluka, sementara orang-orang yang aku pimpin ini menjadi rakyatku ini ada kayak modelnya kayak kamu dan orang-orang seperti kamu ini. Juga memberontak dan tentang ini. Yakni ananasa idza zalamu salatas alim al-mula, yaitu orang-orang manusia ini ketika manusia juga banyak yang berbuat zalim, maka para penguasa pun akan berbuat zalim kepada mereka. Ketika mereka banyak berbuat maksiat, ya akhirnya ya bisa jadi pemimpinnya pun demikian, akan menzalimi mereka. Ini pelajaran yang penting, terutama termasuk bagi kita, kayak keadaan di negeri kita ini. Mungkin ya keadaannya belum separah ketika Al-Hajjaj mungkin ya. Kan nggak sampai orang masyarakat dibunuh, kan nggak sampai gitu. Walihadza qala Anas. Oleh karena itu, Anas mengatakan isbiru. Maka Anas ketika dimintai pendapat, sini mengatakan sabarlah kamu, sabar. Wa hadza huwal wajib. Anas gak memerintahkan berontak aja, tentang aja, kumpulkan orang-orang, dia telah berbuat zalim gini. Enggak, sabar. Sabarlah kalian. Wa hadza huwal wajib, dan inilah yang wajib dilakukan oleh rakyat. Ini sabar. Al wajib ayyasbirul insan. Maka yang wajib adalah hendaknya orang itu sabar, manusia itu sabar. Walikulli kurbatin furjatan atau furjatun, artinya setiap musibah mesti nanti akan ada jalan keluarnya. Jadi mesti akan ada jalannya gitu. La tadzunna annal umura ta'ti bi kulli suhulatin. Jangan engkau mengira bahwasanya perkara-perkara itu datang dengan semua kemudahan. Asyarru rubama ya'ti bagdatan wa ya'ti hajmatan. Kejelekan terkadang datang dengan tiba-tiba. Terjadi dengan tiba-tiba, menyerang dengan tiba-tiba. Walakinahu, akan tetapi semua itu tidak akan pernah jadi mengalahkan kebaikan selama-lamanya. Walakin alaina an nasbir, akan tapi wajib bagi kita adalah untuk bisa sabar. Wa an nu'alijal umura bi hikmah, dan untuk menghadapi perkara-perkara masalah-masalah ini, urusan-urusan itu dengan hikmah. Tetap dihadapi dengan hikmah. La nastaslimu wala natahawwaru. Ya tidak pasrah begitu aja, tapi juga tidak ngawur. Tidak asal berbuat. Rame-rame berontak, kemudian macam-macam. Demo merusak ini dan itu. Dan tidak. Nu'alijul umur bi hikmatin wa sabrin wa ta'annin. Ya kita mengatasi urusan masalah-masalah itu, perkara-perkara itu dengan hikmah, dengan penuh hikmah, sabar dan ta'anin, itu berhati-hati. Bagi di zaman-zaman fitnah sudah bercampur orang banyak, ada yang nanti menjadi provokator gini gitu. Nah, ini yang terjadi kan banyak begitu. Akhirnya terjadi kerusakan lebih besar daripada perbaikan. Ini. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, wa sabiru, dan berupaya selalu untuk bisa sabar. Wa rabitu, dan terus menerus berjaga-jagalah kamu di batasi garis batas perbatasan dengan musuh. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. In kunta turidul falah fahadi asbabuhu wa hadhihi turukuhu. Ini soal Imran ayat 200 yang terakhir kan.
Jika Anda menginginkan keberuntungan, ingin untung, falah, maka inilah sebabnya dan inilah jalannya. Kan la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun, yaitu apa? Sabar. Isbiru wasobiru. Sabar dan berusaha terus untuk bisa sabar. Menahan diri, sabar ini kan. Warabitu murabato. Wattaqullah. Maka di sini ada 4 hal, 4 jalan, 4 cara sini. Yang pertama isbiru, sabar. Wasobiru, berusaha untuk terus bisa sabar. Karena sabar kadang-kadang sabar sekali, 2 kali, 3 kali habis kesabaranku, enggak sabar lagi. Isbiru wasobiru. Yang kedua, warabitu murabatoh. Ya. Tetap berjaga-jaga di dekat musuh sana. Yang keempat, wattaqullah, dan keempat, bertakwalah kamu kepada Allah, la'alakum tuflihun, agar kalian ini beruntung. Ya. Bertakwa kepada yang keempat. Dan takwa ini apa sih? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka dalam hal semacam ini, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang, termasuk apa yang dianjurkan oleh Rasul, dan apa yang dilarang. Rasul memerintahkan kita agar as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat kepada ulil amri. Walaupun ia mengambil hartamu dan memukul punggungmu, kamu harus tetap sabar. Karena di situ akan ada kebajikan yang lebih besar, kebaikan yang lebih besar daripada mafsadah gitu. Summa qala Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa innahu la ya'ti ala nasi zamanun illa wa ma badahu asarru minhu. Sesungguhnya tidaklah datang kepada manusia ini zaman atau waktu kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripadanya. Jadi semakin datang waktu berikutnya, zaman berikutnya ini keadaannya bisa lebih parah daripada sebelumnya. Hatta talaqau rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian, sampai ke mati. Samituhu min nabiyikum Muhammadin sallallahu, aku mendengar itu dari nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa saya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti ala nasi zamanun illa wa ma ba'dahu asarru minhu. Yaitu tidaklah datang kepada manusia suatu waktu, zaman, kecuali apa yang setelahnya itu lebih jelek darinya, yaitu sarrun minhu fiddin, yaitu lebih jelek darinya, dari zaman itu dalam masalah agama. Agamanya lebih jelek. Dan ini bisa diperhatikan. Mungkin kalau dulu kan orang masih perhatikan agama, mengamalkan agama, maka setelahnya ini, ya pun mungkin dakwah sudah berkembang, tapi yang jelek mungkin lebih banyak lagi, masih lebih banyak lagi. Nah, ini hadisnya semacam itu. Wa hadza sarru laisa sarrun mutlaqan aman, bal qad yakunu sarrun fi ba'dil mawadi' wa yakunu khairan fi mawadi'in ukhra wa hakadha. Dan kejelekan ini bukan kejelekan yang mutlak, pokok jelek tok, mutlak secara umum, akan tetapi terkadang bisa jadi itu ada kejelekan dalam satu hal, satu tempat, satu hal, dan menjadi kebaikan ada juga kebaikan di yang lain, di tempat atau poin-poin yang lainnya. Demikianlah seterusnya. Wa ma hadza, walaupun demikian ini, fa innan nasa kullama isdadu fi rifahiyah atau fi rafahiyah wa kullama infatahu 'alan nasi infatahat 'alaihim asrur. Fa rafahiyah iyallati tudamiru insan li anal insana idza nadhara ila rafahiyah wa tan'imi jasadihi ghafala antan aimi qalbihi wasara akbaru hammihi ayyan ama hadzal jasad
alladhi ma'aluhu ila daidani wal natni wa hadha huwal bala wa hadha huwa alladhi dharra nasa al yauma la takatu tajidu ahadan illa wa yaqulu ma qasruna ma sayyaratuna ma farusna ma akluna hatta alladhi yaqrauna ilma wa yudarisuna ilma ba'dhum innama yudarisu liyanala rutbah aw martabah yatawassalu biha ila naimid dunya wa kana al-insana lam yukhlaq li amrin azimin wa dunya wa naimuha innama hiya wasilatun faqat nas'alullaha wa nasta'miluhu wa iyyakum wasilatan. Sesungguhnya manusia, orang itu ketika bertambah enaknya, rafahiyah itu keenakan, yaitu dunia fasilitas yang paling enak-enak. Kulama infatahu ala nas, ketika mereka ini terbuka atas manusia, maka infatahat alaihimus surur. Ketika orang itu pasti tambah enak, tambah dunianya dibuka banyak begitu, maka terbuka pula atas mereka kejelekan-kejelekan. Maka kemewahan, kemudian tampil glamor dan semacamnya, itu yang menjadikan kemewahan, kesenangan, kemewahan hidup ini yang akan menghancurkan manusia. Karena manusia apabila melihat kepada kemewahan dan watan imi jasadihi, keenakan, sesuatu yang mengenakkan jasadnya, nggak mau capek-capek, nggak mau payah-payah gitu, sesuatu yang menyenangkan tubuhnya, maka ia akan lalai dari memakmurkan hatinya, lalai dari menjadikan hatinya supaya nikmat, merasa tenang bagaimana. Jadi dia hanya konsen kepada fisik, hatinya menjadi rapuh. Jadi hati-hati. Orang kadang, ini banyak ya, kadang manusia itu ingat ibadah, ingat iman, berdoa sungguh-sungguh kapan? Susah. Pokok susah macam-macam ya, mau sakit, usahanya nggak lancar, ada saja musibah ini, ujian ini, itu betul-betul mintanya. Tapi dibuka semuanya enak gitu, kadang lali, lupa, nggak butuh yang Allah gitu. Ini wasorak baru hami, sehingga ambisi terbesarnya adalah bagaimana menjadi hidup ini terasa enak fisiknya. Makan yang enak, tempat yang enak, kendaraan yang enak, semuanya pokoknya yang enak-enak toh. Alladzi ma'aluhu ila daidan watnat, padahal semua itu ujungnya nanti kembali kepada apa? Kalau hidup yang dibangkai, kemudian rusak menjadi itu. Yang dimakan selesainya ke situ, kotorannya, kotoran semacam itu. Wa hadza huwal bala, dan inilah bala. Ini menjadi bala. Ini bala. Maka musibah yang paling besar itu musibah yang menimpa agama. Orang bisa saja dibuka dunianya, semua dibuka, ada semua. Bahkan bisa jadi miliaran uangnya, bisa jadi. Tapi agamanya juga hilang. Agamanya rusak. Ibadahnya enggak diperhatikan. Ini bala. Bahkan musibah yang paling besar musibah menimpa agamanya. Wa hadza huwa alladzi darra nasal yauma. Dan inilah, ini zaman Syekh Utsaimin ini. Dan hal semacam inilah yang membahayakan manusia hari ini. Apalagi sekarang. Lebih lagi gitu loh. Ya kan? Hampir-hampir sebutkan sini. La takadu tajidu akhatan, hampir-hampir Anda tidak mendapati seseorang kecuali yang ia katakan adalah tentang istananya, rumahnya, bagaimana mobilnya,
bagaimana kasurnya, apa yang dimakanannya, hingga orang-orang yang mungkin bisa membacakan ilmu, mengajarkannya. Sebagian mereka sungguhnya, yang mereka sungguhnya ada juga yang mengajarnya sekedar untuk mendapatkan rotib, yaitu gaji atau martabat, kedudukan di dunia, yang itu hanya dijadikan wasilah untuk kenikmatan dunia. Ka'annal insan, seakan-akan manusia itu tidaklah diciptakan untuk perkara yang agung. Seakan-akan manusia itu diciptakan hanya untuk itu, dan kalau sudah dapat itu sudah berarti sudah berhasil. Tidak. Manusia diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk ibadah. Itu hikmah yang sangat agung, ibadah. Bukan itu hanya untuk dunia. Wa dunya wa ni'muha, dunia dan kenikmatannya, kesenangannya itu hanyalah wasilah saja. Perhatikan. Kita menjadikan wasilah dunia sebagai wasilah. Wasilah untuk bisa mendapatkan akhirat, wasilah untuk bisa bagus ibadahnya. Jangan menjadikan wasilah itu sebagai tujuan akhir. Kalau orang sudah mendapatkan dunia, lupa tujuan utama untuk ibadah, akhirnya apa? Ya enak hidupnya, nyaman, enak, akhirnya mati. Kalau udah mati, dia justru mulai masuk kehidupan yang sebenarnya, kehidupan setelah mati. Maka ini merugi kalau hanya dunia sebagai tujuan. Maka jadikan dunia ini wasilah, sarana. Nah, beliau berdoa sini, kita minta pada Allah Ta'ala agar Allah menjadikannya dan Anda sekalian menjadikannya itu semua itu hanya untuk apa? Wasilah. Jadi dunia apa yang kita miliki ini itu wasilah. Logikanya kalau orang itu diberi dunia, diberi kebaikan, diberi banyak harta, ini sebetulnya ya bagus untuk bisa banyak berbuat baik. Bangun masjid butuh dana. Mungkin kalau orang punya harta yang banyak, diberi iman yang kuat, ilmu dan iman, maka tentu dia banyak berbuat kebaikan. Jadi kan wasilah-wasilah semua itu, bangun pondok, bangun masjid, bangun ini, bangun itu, bantu orang, semuanya. Ini. Jadi wasilah, bukan tujuan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma ma'nahu yang bagi alal insani ay yasta'minal mala kama yusta'mal al-khimaru lirrukub. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, atau yang semakna dengan yang beliau katakan, seyogyanya manusia itu menggunakan hartanya sebagaimana khimar, keledai digunakan untuk tunggangan. Wa kama yusta'malu baitul khala'i lil ghaid. Dan juga sebagaimana menggunakan kamar kecil WC lah digunakan untuk membuang, ya ini apa, untuk BAB semacam itu. Hendaknya menggunakan, yaitu harta itu sebagaimana keledai digunakan, ya bukan untuk keledai tapi itu digunakan tunggangan saja, tunggangan untuk mencapai tujuannya, bukan sebagai tujuannya. Fahaulai humul ladina ya'rifuna mal. Mereka itulah orang-orang yang, atau mereka inilah orang-orang yang mengetahui hakikat harta. Wa ya'rifuna qadrah, dan mereka mengetahui kadarnya. La taj'al al-mala akbara hammika. Jangan engkau jadikan harta sebagai tujuan ambisi terbesarmu, tujuan utama. Untuk mencari harta, akhirnya sampai menghalalkan segala cara, begitu dapat seakan-akan sudah berhasil. Irkabil mal, kendarailah harta itu. Fa ilam tarkab al-mal raqibakal mal. Kamu harus menunggangi harta. Maksudnya kamu yang mengendalikan harta. Jika engkau tidak bisa mengendalikan harta, menunggangi harta, maka harta yang akan menunggangimu. Wa sarahamuka huwad dunya, sehingga ambisimu, ya, tujuanmu, ambisimu itu hanyalah dunia. Hanya dunia.
sampai di sini. Nah, ini masih agak panjang penjelasannya. Maka di sini semoga jadi kita bisa menjadikan dunia ini sebagai wasilah, jalan, sarana untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Bukan menjadi tujuan utama. Maka yang penting tentunya kita ingat tujuan utama kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Saya juga menyebutkan ya di dalam Syarah Arba'in Nawawiyah itu, kalau manusia itu lari dari hamba Allah, maksudnya hamba Allah itu kan taat pada Allah. Kalau dia lari dari hamba Allah, maka dia akan menjadi hambanya, budaknya, nafsunya dan setan. Kalau dia nggak mau taat kepada Allah, mesti dia akan mentaati setan dan hawa nafsunya. Kayak ini, kita semua itu adalah hamba Allah. Maka jadilah kita sebagai Abdullah, itu hamba Allah. Maka hendaknya berupaya untuk bisa menghambakan diri kepada Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah dengan mentaati, yaitu melakukan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.